Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga hari ini saham-saham Big Bang. Langsung saja ke indeks. Indeks cukup bagus, hari ini menguat 2,22% ke harga 6.401 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 13,029 triliun. Tutupannya di 6.368. Lumayan dalam ya turunannya. Berapa poin tuh? 33 poin turunannya. Ya hampir setengah persen di gap down turun. Gak masalah. Langsung saja kata teknikannya. ISG time frame daily-nya bagus. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan, ISG masih di dalam downtrend channelnya. Tapi apakah akan naik? Kalau pandangan Borneo Trader potensi naik. Ya, sudah seperti kemarin kalau nggak Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya, ISG berpeluang di sisa perdagangan bulan April ini 2 minggu ke depan itu cenderung ke atas. Baru mungkin Mei nanti mulai koreksi. Jadi arah kenaikan ada potensi masih bisa naik ke sekitaran 6.800 6.850. Lihat di sini ya. Jadi ada potensi minggu ini dia menembus trendline downtrend dan mengarah ke 6.800. Dan sekitar itulah. Mudah-mudahan kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Dan target kenaikan itu sekitaran 6.850 6.900. Kalau melihat kondisi sekarang supportnya masih di berapa? Kalau melihat kondisi sekarang supportnya masih sama, itu di 6.150. Kalau nanti ISG itu sideways di bawah 6.400 sideways di sini. Nah, kalau dia jebol ini ya bisa lanjut downtrend, tapi pandangan saya lebih peluang ISG naik. Bukannya uptrend langsung reversal gas ke atas ya, enggak. Ada potensi naik dulu sebelum sell in May. Karakternya seperti itu. Oke, tapi namanya karakter, history, riwayat itu kan bisa berubah. Namanya market nih apapun bisa terjadi. Ya yang penting kalau Bapak Ibu mau lihat ISG pergerakannya jangan jebol 6.150. Masih bagus. Itu aja untuk ISG. Saham pertama BBNI yang ditutup di harga 4.550 menguat 3,64%. BBNI hari ini kumdet ya. Ya kumdet, besok ex-debt dividennya 374 dengan harga sekarang berapa persen tuh? 6% ya? Ya sekitaran itu lah ya. Hampir 7% ya. Dividennya ya turun sesuai dividen. Apakah habis itu naik? 7% berarti sekitaran berapa nih? Di 4.200. Enggak. Terlalu dalam 4.200 tuh 7,8%. Berarti di sekitaran 4.300-an lah. Menurut saya sih aman. Tapi kalau untuk nutup gap dividennya kayaknya belum. Kalau di April ya. Kalaupun nanti misalnya dia gap dividen. Ya ini skenario-nya kecuali tiba-tiba kita nggak tahu ya ada inflow ya. Ya itu tapi di luar kendali lah ya ibaratnya. Tapi kalau secara gambaran. Kemungkinan besar nanti BBNI itu bisa sideways range-nya 4.000 dan resistennya 4.300-an. Maksimal 4.400. Nah di area ini. Itu aja dulu untuk BBNI. Kalau yang punya gimana yang dapat dividen? Hot ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya harga bawah itu profit. Udah kan ngapain dijual? Hot aja. Tapi kalau nggak mau rugi banget ya besok get down jual dulu bisa. Atau kalau Bapak Ibu yang punya di harga 3.600 selama dia di atas 4.000 hot boleh. Turun itu ya relakan aja take profit. Kalau Bapak Ibu trading jangka pendek. Kalau jangka menengah hot lah. Ngapain takut kan? Apalagi BBN ini sudah turun dalam. Ya mestinya tahun ini gap dividen ditutup langsung. Itu aja dulu. Nggak langsung besok atau lusa ya. Pokoknya ya di tahun ini juga langsung ditutup. Itu maksudnya untuk BBNI. BMRI yang hari ini dividen trap juga terkoreksi 6,86% ke harga 4.750. Tapi dia dari low terendahnya 4.650 dia sempat naik sampai 4.750. Sampai harga sekarang 2% dikasih. Lumayan nggak? Lumayan. Kalau ada yang ngambil. Langsung saja ke teknikannya. Nutup nggak gap dividennya? Kayaknya berat juga deh. Tapi kita nggak tahu ya. Tiba-tiba flow-nya bagus. Ya kalau di grup Borneo Trader saya bilang hold aja yang punya BMRI. Kapan lagi dapat hampir 2 digit ya. Cuman sayangnya kemarin dia naik tuh ya. Jadi sebelum bagi dividen harganya di 5.000 tuh. Jadi nggak jadi 2 digit.
dividennya ya, hampir 2 digit tadi ya. Apakah bagus? Bagus. Apakah masih peluang ada potensi besok bisa naik? Pokoknya kemungkinan besar di bawah 5.000 lah dia ya. Kalau menutup gap langsung dividennya di 5.100 tuh kayaknya berat. Tapi kalau bergerak di bawah atau menguji resisten sekarang 5.000 tuh ada peluang. Ya, kemungkinan besar sisa perdagangan di April 2 minggu ke depan itu BMRI sideways. Ya, tapi kemungkinan besar sideways-nya tuh di atas 4.500. Kalau ke 4.200 kayaknya enggak deh. Sepertinya di atas 4.500 dan resistennya 5.000. Cara itu dia bergerak ya untuk BMR. Itu aja dulu lah. Kita lihat update selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang punya hot aja ambil dividennya kan udah dapat kan. Ya, tunggu aja di capital gain. Dimana average down-nya? Ya tunggu dulu. Siapa tahu ada sell in May nanti koreksi cukup dalam di situ Bapak Ibu average. Kalau mau diupdate, mau diinfokan di mana bisa average down atau strateginya seperti apa, nggak hanya saham-saham dividen, strategi saham-saham yang lain yang lagi isu juga, info-info terbaru, Bapak Ibu bisa join secara gratis di Stockbit dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Di mana memasukkan kodenya di external community, menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode tadi R-nya besar R41778. Ya, itu syarat untuk bisa join. Klik setelah memasukkan kode itu minimal saldo 10 juta dalam bentuk saham ataupun cash di RDN. Setelah join, per tanggal join Bapak Ibu harus ada transaksi selama sebulan, akumulasi sebulan ya, bukan 1 hari, sebulan akumulasi beli dan jual itu 50 juta Bapak Ibu tetap di grup. Kalau nggak sampai 50 juta ya Bapak Ibu otomatis saya keluarkan dari grup. Ya mohon maaf ya, itu memang syarat dan ketentuan berlaku. Silakan kalau Bapak Ibu nggak mau ada aturan bisa masuk grup swing trader dengan berbayar. Tapi menurut saya ya masa transaksi Bapak Ibu di bawah 10 juta kan, ya harusnya join aja di Stockbit ya secara gratis. Ya kalau mau belajar scalping lihat bid over bisa link tree di deskripsi. Silahkan join tanggal 18 Mei bulan depan saya akan adakan kelas. Silahkan bergabung kalau mau berminat belajar bid over. Kenapa? Karena Bapak Ibu ya untuk belajar bid over Bapak Ibu mungkin perlu waktu 3-6 bulan setahun ya. Karena penguasai teknik tuh kemungkinan besar 3-6 bulan. Habis itu Bapak Ibu menguasai psikologis. Nah, setelah itu semua bisa konsisten, Bapak Ibu sudah paham, tahu celahnya, ya otomatis Bapak Ibu bisa pakai seumur hidup. Kalau tertarik belajar scalping bisa link trade di deskripsi. Ya, itu aja dulu untuk BMRI. BBRI yang ditutup di harga 3.690 menguat 1,65%. BBRI mulai menutup ya. Open kemarin 3.600, sekarang naik ke 3.690 dan naik hampir 2,5% tuh. Ketutup. Kemana arah BBRI? Kemungkinan besar bisa nutup gap. Kapan dia dividennya tuh? 11 April ya. Hari Jumat. Nah ini. Ada potensi. Kalau menurut saya ada potensi BBRI nutup gap. Kalau cuman ke 3.800 itu berarti 110 poin, 2,5%. Bisa ditutup BBRI. Ya, dividennya berapa BBRI? 200 dengan XD 3.000. Hampir 5% ya. 5% lebih. Ya, selamat. Kalau menurut saya BBRI nutup gap dividen. Kemungkinan besar di April ini. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang ambil dividen sekarang dapat capital gain. Ya kalaupun misalnya punya harga atas ya hot aja, sabar. Simpen BBRI kalau yang masih floating loss. Lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.400 menguat 1,51%. BBCA bagus juga. Ada potensi 8.500. Supportnya berapa? BBCA kemungkinan besar sideways-nya nggak mungkin di bawah 7.800. Dia akan bergerak di atas 7.900. Ini kita tutup aja. Kecil kemungkinan kalau ke 7.500. Malah bahkan kemungkinan besar sideways-nya di atas 7.000 berapa tadi? 7.900 bisa sampai ya mungkin 9.000 maksimal sideways dan mungkin baru sell in May-nya jebol. Pokoknya kalau BBC atau jebol 7.900 menurut saya
7.000 tuh ada peluang ke situ. Jadi kemana arah BBC? Sideways di atas 7.900, resisten kuat 9.000. Tembus kayaknya berat. Tembus berat. Ya. Jadi ya tinggal mampatin bagaimana strategi Bapak Ibu. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 910 menguat 3,4%. BBTN besok bagi dividen ya atau hari ini? Coba cek dulu. Oh, besok bagi dividen, dividennya 5%. Lebih sedikit. Hampir 6% ya dividennya. 53 dengan harga sekarang 910. Dividen trap. Belum dulu ya. Oh, saya belum dulu. 5%an ya. Ya, pokoknya di atas 850 lah bergerak dia. 840. Kalau jebol enggak, kayaknya belum. Kalau jebol belum. Bergerak ke atas masih 840, 850. Ya kalau Bapak Ibu cari profit 1,5-2% mungkin dapat. Besok kalau misalnya opennya di harga terendahnya sesuai dividennya mungkin di 840 ya. 50 poin ya. Kalau di 840 Bapak Ibu ambil tuh kemungkinan besar bisa dapat kalau mencari 1,5-2% ya. Perdagangan minggu ini 2 hari 3 hari ke depan. Tapi disclaimer. Itu aja dulu untuk BBTN. Kita lihat update selanjutnya. Tunggu selesai minggu ini. Bagi-bagi dividen kan udah Big Bang. Nah, tunggu selesai. Minggu depan baru perhatikan lagi. Tapi ya seperti gambaran kayaknya berat untuk nutup gap. Sementara untuk BMRI, kalau BBRI kemungkinan besar ditutup minggu ini. BBTN kayaknya berat juga nutup minggu ini. Ya paling naik dari 840 tuh paling naik 1-2% aja. Ya kalau mau mampatin disclaimer BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.330 menguat 0,86%. Asing, nggak ada jual. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.330 menguat 0,86%. BDMN nggak kemana-mana kalau BDMN. Ya, kalau rebound ya maksimal 3% lah minggu ini. 2.400 kalaupun mampu. Itu aja. Support Bapak Ibu bisa pakai 2.300, 2.290. Jebol itu buang. Tapi kemungkinan besar sideways. BDMN kayaknya gapnya kapan ya? Gapnya 4% lumayan ya. Oh dia langsung nutup gap 10 April ex-date. Close-nya di 2360. Tutupan April. Wah nutup gap 4% lagi ya. 5%. Ada potensi dia ke 2390, 2400. Itu aja dulu pergerakannya untuk BDMN. Sideways. Kalau Bapak Ibu strateginya seperti apa? Ya, gap ya ketutup. Potensi ditutup minggu ini. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1.530 menguat 4,79%. Arto bagus, cuman dia udah naik dari 1.250. Sekarang di 1.500, 20% naik ya. Wait and see lah, ngapain dikejar. Kalau dia ke 1.400 itu perhatikan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat, MACD-nya golden cross arah atas. Kalau menurut saya masih peluang naik. Kalau ada koreksi 1-2 hari ke depan, ambil. Targetnya ada peluang masih bisa ke 1.800, 1.700 untuk Arto. Itu aja dulu. Kalau mau nawar deket-deket 1.400, 1.440 area cicilnya. Ini kan ada candle 3 watt soldier biasanya, tapi nggak selalu. Besok tuh tiba-tiba ada koreksi aja. Nah, lihat koreksinya kalau memang ada buying power di area 1.400 entry. Kemungkinan besar sih melawan. Kemungkinan besar ada buying power di 1.400. Kita lihat aja nanti. Kalau koreksi gimana kalau lanjut? Ya ketinggalan. Kalau beli sekarang boleh nggak ya? Ya tadi siap nggak cut loss di bawah 1.400? Kalau yang pakai cut loss. Itu ya. Kalau saya saat ini wait and see Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 980 menguat 7,69%. BTPS rebound. Gap ditutup. Kalau BTPS sih 1020 disentuh minggu ini. Ya, support sekarang pakai 950. Kalau menurut saya BTPS bisa 2 minggu perdagangan April ini sideways di atas 940 950 support. Target resisten 1020. Itu aja pergerakannya. Kemungkinan besar. Lewat enggaknya ya mudah-mudahan. Itu aja dulu untuk BTPS ya. Kalau pandangan saya BTPS ini bisa tembus. Kita cek dulu kapan dia bisa bagi dividen nih. Belum ada ya RPS-nya kapan? 17 April. Wah, kayaknya sentimen dividennya biasa berapa ya? Cek dulu 70 2024. Dengan harga berapa 2024 tuh dapat 70 dividen? Dengan harga 1.200 berarti 4%-an. 4%-an. Wah, ini sih
kayaknya tarikan sentimen dividen nih. Ada potensi naik lagi nih. Bisa lewat 1020, bisa sampai 1060. Ya. Kita lihat 17 April. Berarti hari Kamis besok ada RUU PSTN BTPS. Tapi ini kayaknya sentimen mau bagi dividen deh. Hanya ditarik naik ya. Selamat juga Bapak Ibu kalau ada yang nangkap di 800. Sekarang floating profitnya 20%. Seperti itu aja untuk BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1255 menguat 1,2%. NISP belum deh kalau dia nutup di gap dividen. Kayaknya berat NISP kalau nutup gap dividen. Tapi kita lihat aja lah. Saat ini wait and see, sabar tunggu aja. Ini cocoknya saat ini ya. Di swing aja. Di swing 3 sampai 5 bulan lah. Sabar tunggu. Kalau Everston Bapak Ibu terakhir Everston kalau misalnya jebol 1200 1100 itu maksimal Everston untuk NISP. Itu aja dulu untuk NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1785 menguat 2,58%. BNGA wah luar biasa juga BNGA nih. Mau bagi dividen juga kah? April nih musim bagi dividen ya. Kita lihat dulu BNGA dividennya terakhir 122. RUPS-nya kapan? Hari ini RUPS. Ini mungkin sentimen dividen ya. Koreksi. Coba yang tahu dividennya berapa? Ya, bisa tulis di kolom komentar. Tahun lalu dividennya itu cukup besar. 122 dengan harga 1870. Anggap aja 2000 6% lebih dividennya. Apakah sekarang 6% lebih? Lagi? Kita lihat ya. Itu aja ya. Condong kemana arahnya? Kayaknya udah. Ya, maksimal naik lagi ya paling 3%-an. 1840, 1850 untuk BNGA. Dan terakhir BRIS yang luar biasa naik 9,25% ke harga 2480. BRIS bagus ya, tutupan di harga tertinggi masih bisa naik nggak? Kalau dilihat volume MACD harusnya masih naik. Target selanjutnya 2600 2650 di April ya, nggak harus minggu ini. Pokoknya di April ada potensi 2650 2300. Harga sekarang kalau mau pakai stop loss di bawah 2400 siap nggak? Tapi takutnya false break tiba-tiba rebound lagi. Cut loss di bawah 2200 mau? Kalau mau ya silahkan. Ya, itu aja untuk BRIS. Menarik masih BRIS. Cuman harga sekarang kurang ideal kalau baru mau beli. Ya, kembali ke masing-masing. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.